Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan Dewi dengan rambut baru tapi masih dengan baju yang sama. Jadi ini baju rumahan ya teman-teman, seperti yang kalian lihat ini bajunya tipis gitu dan nggak panas, jadi itu aku suka banget pakai ini. Nah, hari ini aku bakal berusaha pakai aku, bukan pakai gua, karena cara ngomong itu penting ya. Jadi harus berusaha improve gitu ya supaya banyak orang yang suka sama channel ini. Nah, jadi seperti yang kalian lihat sekarang sudah ada karton-karton di sini. Kenapa? Sekarang ini tanggal 19 September. Kelihatan nggak ya? Nah, hari Sabtu ya teman-teman. Nah, di Jepang sekarang libur 4 hari dan rencananya tanggal 22 mau pindah ke tempat baru. Yeay! Jadi hari ini pengen kasih lihat sama kalian kamar yang sekarang ini kayak gimana. Dan nanti kalau udah pindah di tempat yang baru, aku bakal kasih lihat lagi sama kalian tempat yang baru itu kayak gimana. Jadi ini room tour terakhir, tapi seperti kalian lihat ya, kamarnya udah berantakan karena ya memang mau pindahan, jadi ya banyak barang yang dikeluarkan, yang disembunyikan, sampah-sampah yang disembunyikan sekarang dikeluarkan. Jadi ya kira-kira seperti ini ya teman-teman kamarnya di Jepang. Nih kalian bisa lihat ya. Nah, tempat tinggal aku ini 1K namanya. Jadi 1 itu ada satu room, dan K itu adalah kitchen. Jadi ini kitchennya ada di sini, seperti kalian lihat ya, ada kitchen di sini, ada tempat buat masak, terus juga ada ini sediakan sendiri semua sih, kita yang sediain. Tapi kalau kayak kompor itu sudah ada gitu, jadi memang ya seperti ini. Terus kita mulai dari kamar aja dulu ya. Nah, jadi kira-kira kamarnya seperti ini ya teman-teman di tempat saya. Terus bukan saya, aku. Nah, terus di luar kayak gini ya, kira-kira ada beranda di luar. Nah, bisa jemur kain di luar. Terus di sini ada meja buat ngedit video, buat nonton-nonton. Terus kalau misalnya kalian sewa kamar di Jepang, itu rata-rata sudah ada lemarinya guys. Jadi seperti ini ya. Nah, sudah ada gantungannya, jadi kita ya cuma bawa hanger sama baju aja. Terus di atas ini udah ada tempat buat taruh baju, tapi ini tergantung tempat ya guys, nggak semuanya punya kayak gini, tapi biasanya sih ada lemari, pasti ada lemari. Kalau misalnya nggak ada gantungannya ya kita harus sediain sendiri. Terus yang di bagian bawah nih nggak ada apa-apa ya, jadi kalau misalnya pengen tambah lemari ya tambahin sendiri gitu. Nah, biasanya sih di satu kamar gitu gini ya, yang satu kamar terus ada kitchennya, biasanya sih nggak ada jendela kayak gini, tapi kebetulan karena aku dapatnya di kamarnya di bagian samping, bagian ujung gitu, jadi ya ada jendela. Jadi ini agak silau sih kalau pagi-pagi. Jadi harus pakai apa namanya, ini loh, curtain yang bisa menghalang cahaya 100% gitu. Kalau enggak ya silau sih sebetulnya. Ini udah ditanggalin curtainnya soalnya mau pindahan kan. Nah, terus ada ya kayak kira-kira kayak gini ya teman-teman, kayak gini. Nah, terus di sini ya teman-teman, bentar ya. Nah, ini ada interphone gitu. Jadi kalau misalnya di bawah ada orang pingpong gitu kan, nah muncul videonya di sini siapa gitu. Ada kamera di bawah. Terus apalagi ya, terus nih di sini adalah ruangannya. Sorry berantakan karena memang mau pindah ya teman-teman, harap dimaklumi. Ini adalah kesalahan aku yang terbesar karena aku nggak tahu gimana cara membersihkan yang bener. Tapi ya bagaimana lagi ya, moga-moga tidak kena biaya mahal. Nah, di sini seperti yang aku udah kasih lihat tadi ada kitchen. Terus di bagian sini ya teman-teman ada itu sempit, ada mesin cuci. Ini mesin cucinya juga kita sediain sendiri, tapi untuk saluran air segala macamnya itu sudah disediakan ya teman-teman. Sudah ada tempat buat taruh mesin cuci juga. Jadi ya kita cuma tinggal pasang-pasang kabel, tusuk-tusuk doang, udah selesai. Dibantuin sama temen sih, makasih ya Takeshi yang udah bantuin. Terus ini kamar mandinya ya teman-teman, seperti yang kalian lihat. Kamar mandinya di sini pakai yang beginian. Hidup lampunya otomatis ya, keren gitu ya. Kok di sini gitu loh, orang kan pasti mikirnya di sini gitu kan, tapi dia malah hidup lampunya di sini. Pakai kanji lagi, bikin bingung aja. Terus ini guys, dia kita bisa keringin
baju juga di sini. Jadi yang seperti kalian lihat di atas itu ada kayak apa ya namanya, pengering gitu, bisa keluarin angin dingin, bisa keluarin angin kering, angin panas, kacau. Terus di sini ada buat ini loh. Kalau kalian pernah ke Jepang, maaf, mungkin kalian tahu ya, dihidupin dan kalian bisa menentukan berapa air panas, seberapa panas air yang kalian pengen keluar dari shower. Begitu kira-kira teman-teman. Kalau di handphone dia jadi kedip-kedip gitu ya, padahal aslinya enggak. Nah, di atas ini ada breaker, tapi di sini nggak megang breaker sih. Terus di sini ada toilet. Sorry, ini juga dikeluarin karena ya itu guys, mau pindahan. Nah, ini juga sudah disediakan, ada lemarinya ya teman-teman. Ini juga tergantung tempat ya. Ada yang punya, ada yang nggak punya gitu. Terus bagian kitchen juga di bagian atas ini sudah ada lemari gitu buat taruh-taruh bahan makanan. Nah, terus di Jepang itu ada buat ventilasinya gitu guys, buat sorry ya kotor. Soalnya nggak tahu cara bersihinnya. Nah, terus di bagian bawah, sorry kameranya goyang-goyang, ada bahan-bahan makanan. Kenapa? Karena aku tuh pendek, jadi aku nggak bisa. Biasanya orang kan taruhnya di atas gitu ya bahan makanan, tapi karena aku tuh pendek, aku pun nggak tinggi, jadi ya aku taruhnya di bawah supaya gampang ngambilnya. Nah, jadi kira-kira kayak gitu teman-teman. Terus di sini ada ada payung. Payung. Nah, di sini ini pintu masuk ya teman-teman, pintu masuk. Nah, di sini ada kaca. Halo, kembali lagi bersama dengan Dewi yang mulai gemukan. Ya ampun, gemuk banget gue. Nah, ini buat taruh ini ya teman-teman, sepatu. Jadi sudah ada tempat sepatu lah, tapi ya tergantung itu ada toilet. Ada toilet. Ini ceritanya yang aslinya ini, tapi karena nggak keluar air gitu ya, kita orang Indonesia nggak bisa hidup kalau nggak ada airnya gitu kan. Nah, terus aku beli yang baru dan pasang sendiri, dipasangin sama temen. Terima kasih Takeshi lagi, aduh sorry. Oke, jadi kira-kira kayak gitu kamarnya Dewi. Seperti yang kalian lihat, lagi berantakan banget sekarang, berantakan. Jadi aku kan pernah cerita sama kalian berapa sih biaya hidup di sini. Nah, aku di sini tuh tinggalnya di Tokyo. Jadi kena biaya kamar yang kayak gini itu lokasinya karena di dalam kota, bener-bener di tengah kota. Dibilang kota banget sih enggak, tapi termasuk pusat kota. Cuma beberapa stasiun udah bisa ke pusat kota, jadi biayanya lumayan mahal di sini karena ini mansion. Jadi di Jepang itu ada beberapa jenis rumah ya teman-teman, tempat tinggal ya. Yang pertama yang paling umum itu apartemen, yang kedua mansion, yang ketiga itu rumah sendiri, dan keempat itu ada rusun dan ada share house dan lain-lain, dan kapan-kapan bakal aku ceritain lebih jelas ke kalian. Nah, kalau aku ini tinggalnya di mansion dan di sini biayanya per bulan kena 85.000 yen, atau di Indonesia kan sekitar 11 juta per bulan, bukan per tahun ya teman-teman, per bulan. Jadi jujur aku tinggal di sini tuh mahal banget, mahal, tapi ya memang dekat dari tempat kerja, terus juga kemana-mana tuh gampang, terus juga ya karena daerahnya ya dekat dari stasiun, terus juga bisa dibilang orang-orang yang tinggal di sini tuh ya berduit gitu lah, jadi kayak nggak ada yang aneh-aneh gitu loh. Nah, nggak ada yang aneh-aneh, tapi ya itu guys, namanya udah nikah ya, dan kebetulan aku juga pengen kumpulin uang. Kalau kalian kenal sama aku mungkin tahu ya, kalau aku tuh kerja di Jepang udah mau 8 tahun, tapi buat nabung jujur agak susah. Malah jujur aku lebih respect sama anak-anak yang magang di sini karena mereka tuh bener-bener hemat banget, dan mereka tuh bener-bener apa ya, datang ke sini itu ya memang punya impian gitu dan niatnya itu kuat gitu ya. Jadi ya mereka banyak nabung, sedangkan kalau aku sih tabungannya jangan ditanya. Jadi ya itu karena pengen nyimpan duit, karena ya kita beda ya sama di
Indonesia. Kalau di Indonesia orang tua kita itu nggak ada yang namanya uang pensiun. Kalau di Jepang kan ada uang pensiun gitu kan. Jadi kalau misalnya orang tua udah tua juga kita nggak perlu mikir lah gitu untuk biaya orang tua gimana kalau udah tua gitu. Tapi kalau di Indonesia kan kita harus mikir ya, apalagi papanya aku tuh sudah usia, dan papa tuh udah bilang 3 tahun ke depan tuh pengen pensiun. Jadi ya aku pengen kumpul duit ya buat apa kek gitu, usaha kayak apa kayak gitu, yang supaya orang tua bisa ada pemasukan gitu dari situ. Jadi ya seperti ini kira-kira teman-teman. Gimana, kalian suka tempatnya? Mahal tapi ya mahal banget sih di sini. Nah, tempat pindah berikutnya rencananya mau pindah ke rusun teman-teman. Jadi rusun ini ada macam-macam lagi jenisnya. Dan yang rusun tempat aku pindah ini, dia rusun pemerintah punya, tapi termasuk yang bagus gitu. Jadi rusun itu ada yang kayak undian gitu. Jadi dia pilih, lihat kita pemasukannya gimana. Kalau emang susah baru bisa masuk ke rusun. Sedangkan yang tempat yang aku pindah ini, dia cuman ini aja sih, dia cek juga sih pendapatan kita berapa, tapi dia ceknya itu kita bukannya tidak mampu, dia malah cari orang yang mampu untuk bayar biaya rumah di rusun tersebut. Jadi bukan untuk orang yang penghasilannya di bawah rata-rata ya. Jadi ya siapa yang mau tinggal di situ nggak apa-apa. Jadi sama kayak mansion biasa. Nah, nanti kalian lihat aja, kalau udah pindah aku bakal kasih lihat sama kalian kondisinya kayak gimana. Tempatnya lumayan asik. Tadi barusan ke situ buat ambil kunci, dan ternyata awalnya pas pergi ke situ guys, itu nggak ada serangga sama sekali gitu kan. Ya tadi pas pergi ke situ ada serangga gitu di tangganya, udah kayak aku penakut sama serangga soalnya. Jadi kayak wah itu gimana nih ya, tapi ya harus membiasakan diri ya guys. Yang penting bisa tinggal murah, bisa kumpulin duit buat masa depan diri sendiri, juga buat masa depan orang tua. Jadi ya kira-kira seperti itu teman-teman. Bagaimana menurut kalian tempatnya? Tapi sekarang nih sempit banget ya kelihatannya, soalnya lagi banyak barang. Oke, jadi ya kira-kira begini ya. Oke, sekian video untuk hari ini. Terima kasih buat yang sudah nonton. Kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe di channelnya Dewi Niti. Dan jangan lupa untuk like dan tekan tombol lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika aku mengupload video terbaru. Nah, mulai sekarang aku bakal berusaha buat cerita tentang kehidupan di Jepang. Terus juga berusaha buat bikin pelajaran bahasa Jepang ya. Banyak yang nanyain kapan kak yang itu huruf katakana tuh, kapan berikutnya gitu ya. Aduh, maaf ya teman-teman ya, makasih ya udah selalu mengikuti. Mohon tunggu ya, sabar ya, setelah selesai pindahan udah tenang semuanya, bakal upload video lebih banyak lagi. Jangan lupa untuk dukung ya, jangan di skip ya ad-nya ya, supaya aku tetap semangat. Kalau kalian subscribe juga aku pasti lebih semangat lagi bikin video soalnya. Oke deh, sekian video untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jane!